Ibu terkasih, luar biasa pujiannya, sungguh memberkati. Sebenarnya saya nggak tahu mau ngomong dari mana, tapi karena begitu banyak kasih anugerah Tuhan dalam hidup saya yang saya nggak bisa hitung. Cuma satu kesaksian yang sungguh paling membekas di hati saya adalah saya mulai dari firman-Nya di 1 Korintus 2 ayat 17. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saya ambil ayat ini kenapa saudara? Karena saya waktu kecil itu sebenarnya mengidap sakit yang namanya kekurangan hormon tiroid. Dimana kalau kekurangan hormon tiroid itu perkembangannya nggak lancar, lain dengan hypertiroid. Kalau kekurangan hypertiroid berarti dia perkembangannya kurang lancar, respon dalam apapun agak lambat, pertumbuhan pun agak lambat, gitu. Namun puji Tuhan umur 2 tahun saya tertolong, diperiksakan ke dokter sehingga saya harus cek darah, ronsen pertumbuhan tulang saya setiap bulan, harus minum obat setiap hari dan itu harus seumur hidup. Dan secara spiritual pun, secara support, saya bukan dari keluarga yang broken home. Namun dalam keluarga itu boleh dibilang kurang kehangatan. Papa sibuk, mama pun mengurusi pekerjaannya, tapi dia luar biasa. Dia mengurusi anak-anaknya dengan baik, masak dengan baik, mengurusi anak-anak dengan baik, bahkan mesti mengingatkan vitamin, obat saya yang harus saya minum setiap hari. Dari vitamin C, vitamin K, sama obat hormon tiroid. Namun emosi beliau kurang stabil. Jadi kalau marah-marah beliau sering menuntut, apalagi boleh dibilang saya paling menyusahkan di rumah. Karena respon saya lambat, belajar pun juga lambat, jadi sampai dulu di sekolah, kalau orang-orang udah selesai, saya belum selesai. Tapi guru saya bilang sama mama saya, anak ini sebenarnya tidak bodoh, tapi dia memang lambat. Jadi istilahnya teman-teman saya sudah selesai semua isi soalnya, istilahnya 20 soal, saya mungkin baru cuma nomor 10. Tapi puji Tuhan, meskipun di rumah saya kurang support ya dari mama secara spiritual ya. Kalau secara fisik mama oke banget. Saya diberikan orang-orang yang baik di sekitar saya. Saya dapat guru yang mengerti sehingga saya setiap ujian pasti diberikan waktu lebih. Saya diminta kerjakan di ruang guru. Dan juga karena respon saya lambat, jadi waktu SD itu saat berbaris, orang-orang sudah masuk ke kelas, saya di lapangan kata mama saya masih mainin kuku gini-gini, main sendiri nggak nyadar gitu. Namun ada satu oma yang memperhatikan saya, jadi setiap hari oma itu nganter cucunya, namun dia juga cari saya. Jadi saya merasa saya punya oma di situ, ada yang sayang sama saya. Jadi setiap istirahat pun saya mencari si oma, gitu. Ya singkat cerita, boleh dibilang saya menaruh kepahitan sama mama. Karena begitu banyaknya tuntutan, perkataan yang enggak enak lah untuk
didengar, apalagi untuk seorang wanita juga gitu. Namun waktu lahir baru, puji Tuhan, saya doa pelepasan, Tuhan juga singkapkan, Tuhan ingatkan. Meskipun mama seperti itu, coba lihat perjuangan mama waktu saat saya sakit, karena bapak saya sering pulang malam. Waktu itu saya pernah kena asma, malam-malam jam 9 dia harus bawa saya naik angkot, cari dokter muter-muter. Ya, coba. Jadi meskipun mama seperti itu, coba lihatlah sayangnya dia sama kamu. Jangan lihat kejelekannya. Nah, lalu ya puji Tuhan saat masuk di GBI Tamsir lewat KUL dan ada masalah keluarga, saya ketemu Bu Rauli melalui mentor saya ini, saya diikutkan di Virtuous Moment. Kebetulan Bu Iliana yang mengajar dan itu buat saya sangat memberkati karena melalui program itu jadi saya bisa tahu, saya harus menggali kepribadian saya, masa lalu saya harus melepaskan dan kadang kita bukan melepaskan tapi terkadang seringnya menyangkal dan itu salah, harus diselesaikan. Banyak hal-hal yang diajarkan Bu Iliana sungguh menguatkan, sungguh menegur dan sungguh memberkati saya sih. Ya, itu saja kesaksian saya. Yang penting pegang janji Tuhan, jalan terus sama Tuhan, tetap tulus dalam menjalani kehidupan ini karena mungkin sekitar kita apalagi orang terdekat kita paling banyak mengecewakan kita, paling banyak membuat kita down. Tapi Tuhan bilang orang benar mendapat perlindungan dengan ketulusannya. Dan Tuhan, perisai bagiku adalah Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang tulus. Dan terakhir Tuhan bilang yang selalu menguatkan saya dalam Yosua 1 ayat 9. Tuhan selalu bilang, jangan kecut dan tawar hatimu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun aku pergi. Itu selalu diingatkan dalam hati saya down itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang layak terima segala hormat, pujian selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu supaya kami mengalami pertumbuhan, perubahan dan kehidupan kami berbuah. Tuhan, kami mau membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan ibu-ibu dan rekan-rekan boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani, shalom. Selamat pagi semuanya, saya bersuka cita ada di tempat ini. Saya juga bersyukur kesekian kalinya saya melayani di WBI Tampak Siring. Terima kasih untuk Ibu Ketua, Ibu Catherine, untuk pengurus, tim kepemimpinan, untuk pengerja di WBI ini. Ada Ibu Lingling juga yang menghubungi saya. Terima kasih untuk kepercayaannya dan juga untuk Ibu Gembala tentunya, Tante Mervin, untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh sharing dan berbagi. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo, kami di gereja OHCC Tangerang dan dianugerahi 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian topik yang diberikan kepada saya hari ini adalah mengenai faith, iman. Dan saya
mau sharing dengan judul yaitu Me and Faith. Oke, saya dan iman. Yuk saya mengajak kita membaca sebuah firman Tuhan di Roma 1 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Artinya orang benar hidup dari iman kepada iman. Dari iman yang lama terus bertumbuh. Dari iman kepada hukum Taurat, lalu iman kepada Injil Kristus dan pengenalan akan Kristus. Tuhan pasti rindu kita terus bertumbuh di dalam iman. Dan bagaimana kita hidup di dalam iman, itu akan mempengaruhi bagaimana relasi kita dan cara pandang kita kepada Tuhan, cara pandang kita kepada diri sendiri, dengan orang lain, relasi kita dengan orang lain, bagaimana kita menghadapi masalah, dan juga tujuan hidup kita. Me, myself, me and God, myself, others, problem, and purpose. Bagaimana terkait dengan iman di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah me and God. Bagaimana cara kita memandang Tuhan dan seberapa kita mengenal Tuhan? Yuk saya mengajak kita membaca satu ayat. Ayat ini ayat favorit saya. Kita baca dengan keras ya. 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berelasi berdasar di dalam kasih. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan? Siapa di sini yang yakin bahwa dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang yakin, beriman bahwa dikasihi Tuhan tanpa syarat? Oke, yuk kita self check up ya. Karena seringkali tanpa sadar iman kita kepada Tuhan itu terpengaruh dari cara pandang kita kepada Tuhan yang belum tentu tepat loh. Dan banyak kita ini memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita berandai-andai. Anggap aja satu hari mendapat kesempatan untuk mengadopsi anak di panti asuhan. Jadi ibu-ibu nih mendapat kesempatan untuk adopsi anak dari panti asuhan. Di sini ada yang jomblo? Oke, nggak ada ya. Kalau ada yang jomblo mendapat kesempatan untuk papa mama adopsi adik yang baru di panti asuhan. Kira-kira setelah datang ke panti asuhan nih, mau pilih anak yang diadopsi. Mana yang dipilih? Baju kotak-kotak atau baju merah? Regu A, baju kotak-kotak atau baju merah? Oh sepakat. Regu B, baju kotak-kotak atau baju merah? Wow, kenapa pilih yang baju merah? Anak baik ya, kelihatan anak baik. Sekarang yang kedua nih, kalau perempuan pilih yang rambut lurus atau rambut keriting? Wah belum ditanya regu A, regu B, semua kompak rambut lurus. Kemudian kalau disuruh pilih yang pernah di penjara atau yang berprestasi? Prestasi dong ya. Kalau misalnya pilih yang sakit mental atau yang happy? Yang happy dong ya, yang mentalnya sehat. Wah semua kompak. Yang dipilih yang bagaimana? Yang nurut, yang tidak memberontak, yang baik, betul ya. Kemudian yang menyenangkan. Manusia memilih yang baik, nurut, tidak memberontak, dan menyenangkan. Setuju? Tetapi bukankah kita semua karena kematian Yesus di kayu salib, kita diadopsi menjadi anak Allah, setuju? Dan ketika Yesus mati di kayu salib dan mengadopsi kita, bukan di dalam kondisi kita lagi baik-baik, bukankah kita manusia berdosa, memberontak kepada Dia, manusia merajam Dia,
manusia nggak taat, manusia hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan memilih kita mati di kayu salib, menebus kita bukan karena kita manusia yang lebih kudus dari yang lain. Itu sebabnya kita perlu menyadari, inilah iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita lebih baik dari yang lain atau lebih kudus dari yang lain. Tapi itu semua karena anugerah. Tapi banyak kali kita nggak menyadari anugerah di dalam kehidupan kita. Contohnya saya. Kenapa kita memiliki cara pandang yang salah kepada Tuhan? Contohnya saya bertobat lalu terima Tuhan Yesus. Saya berpikir gitu, kalau manusia lebih sayang kepada yang nurut, betul? Manusia lebih suka kepada yang baik-baik, setuju ya? Itu kan pemikiran manusia dan hati dan cinta seorang manusia. Dulu saya berpikir, kalau saya melayani, maka Tuhan akan lebih sayang saya dibandingkan yang lain yang tidak melayani. Dulu saya berpikir kalau saya lebih taat daripada yang lain, maka Tuhan akan lebih sayang saya dibandingkan yang lain. Sehingga saya taat dan melayani supaya lebih disayang Tuhan. Kemudian saya taat supaya lebih disayang Tuhan, supaya doa saya lebih banyak dijawab dibandingkan yang lain, supaya mujizat saya lebih banyak dibandingkan yang lain, karena saya lebih taat dan saya lebih disayang. Dan tanpa sadar, ketika menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, saya taat supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan lebih lagi. Saya taat supaya lebih disayang. Saya taat supaya tidak dihukum. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang transaksional. Berapa banyak orang Kristen ke gereja, berdoa, taat, memuji dan menyembah Tuhan, menabur supaya mendapatkan sesuatu. Tetapi kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan tidak diukur dengan apa yang kita lakukan. Justru sejak kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita dan itulah kasih Tuhan yang sempurna. Kalau kita sadar kita dikasihi, maka ketika kita taat dan melayani, bukan supaya mendapatkan sesuatu, tetapi kita melayani, kita taat karena kita sadar akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bukan untuk mendapatkan cinta dari Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat. Saya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, Tuhan sudah mengasihi saya dan kasih Tuhan tidak berkurang dan bertambah berdasarkan apa yang saya lakukan karena Tuhan itu sempurna. Itu sebabnya kita mengasihi Tuhan karena kita sadar kita dikasihi. Ketika kita sadar kita dikasihi, dari dalam hati kita rindu mempersembahkan hati dan hidup kita untuk Dia sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan, bukan supaya mendapatkan sesuatu. Kalau kita punya hubungan yang seperti itu, yang transaksional, tanpa sadar kita menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Kita datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan sesuatu. Kemudian ketika kita berdoa, bukan karena relasi kita dengan Tuhan, tapi ketika kita berdoa, kita memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang kita mau. Dan berapa banyak orang Kristen mudah jadi kecewa. Kenapa kita punya cara pandang yang tidak tepat kepada Tuhan? Kenapa kita menganggap Tuhan itu sayang kepada kita tuh bersyarat, padahal kasih Tuhan tidak bersyarat. Ini sangat dipengaruhi bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita. Waktu kita dibesarkan oleh orang tua yang mungkin otoriter, orang tua suka bilang gini, kalau kamu nurut, mama sayang kamu. Kalau kamu gak nurut, kamu anak nakal, papa mama nanti gak sayang. Sering gak kita dengar gitu atau kita ngomong sama anak? Jadi tertanam di pemikiran anak, kalau saya lebih baik, saya lebih disayang. Tapi kan itu ukuran manusia. Tuhan kita gak seperti itu ya. Sehingga ketaatan karena supaya disayang. Ataupun ada orang tua yang mengabaikan, memiliki kasih bersyarat. Nah ini mempengaruhi relasi kita dan cara pandang kita kepada Tuhan. Yuk marilah kita mengikuti Kristus karena kita memiliki keyakinan dan juga iman. Tuhan mengasihi kita.
kita sudah ditebus karena kasih-Nya. Dan itu adalah anugerah di dalam hidup kita. Amin. Me and God. Kemudian berikutnya adalah me and myself. Oke, me and myself. Bagaimana iman kita itu mempengaruhi cara pandang kita kepada diri kita. Siapa yang yakin bahwa kita dikasihi, kita diampuni? Wow, sekali lagi. Seberapa kita yakin loh kita dikasihi dan diampuni. Banyak kita yang enggak yakin sebenarnya. Sehingga kita hidup di dalam guilt and shame. Guilt and shame. Apa itu guilt and shame? Yaitu, kita lihat di sini ya. Guilt and shame itu adalah di mana kita tuh memandang diri kita apakah sama seperti kita memandang Tuhan, seperti Tuhan memandang kita. Karena seringkali cara pandang kita terhadap diri kita berbeda dengan cara pandang Tuhan kepada diri kita. Ini contohnya. Oke. Contohnya, anggap saja ini cermin. Cermin. Ini kaca nih ya, saya buka kaca, melihat cermin. Apakah ketika saya melihat diri saya, sama seperti cara Tuhan melihat diri saya? Kalau lihat cermin, apa kata Tuhan tentang diri saya? Ili, kamu berharga, kamu mulia, kamu dikasihi, kamu punya tujuan, kamu punya masa depan, kamu punya potensi. Itu kata firman Tuhan. Tetapi seringkali cara pandang kita kepada diri kita beda dengan apa kata Tuhan. Pesek banget ya, jelek banget, kamu gak guna. Tuh bener banget apa kata orang. Lalu kita jadi yang kita pikirkan bukan apa kata Tuhan dalam hidup kita, tetapi apa kata orang. Sadarilah seberapa kita dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita lihat seberapa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita baca ayat ini, 2-3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini menarik banget. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan cara apa? Menenun dengan tangannya. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman. Tapi Tuhan membentuk kita dengan tangannya. Dan ketika Tuhan membentuk kita, itu seperti menenun. Dan kalau seseorang menenun, itu dikerjakan dengan hati-hati. Artinya ketika Tuhan menenun kita, mata, pikiran, dan hati Tuhan tertuju ke dalam hidup kita. Bayangkan. Namun seringkali yang kita pikirkan bukan apa kata Tuhan. Yang kita pikirkan bukan isi hati Tuhan. Yang kita pikirkan adalah apa kata orang tentang saya. Kita lebih percaya kata orang tentang saya. Kita lebih percaya perkataan negatif orang tentang kita. Sehingga kita lupa bahwa kita berharga, kita punya potensi. Tuhan sudah taruh tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita hilang kepercayaan diri kita. Kita lupa bahwa Tuhan punya tujuan dan kita berharga di mata Tuhan. Dan seberapa sih harga diri kita? Wow, ini menarik banget. Seberapa harga diri kita? Ketika Tuhan menebus kita, Tuhan menebus dengan darah Kristus di kayu salib. Betul? Artinya nilai harga diri kita itu senilai darah Kristus. Tuhan menebus kita, menukar kita bukan dengan ciptaannya. Tapi Tuhan menukar hidup kita, menebus kita dari dosa dengan nyawa Kristus. Jadi value, harga diri kita, nilai diri kita setara dengan darah
Kristus. Artinya kita ini jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kita jauh lebih berharga dari alam semesta. Karena Tuhan menebus kita bukan dengan apa yang ada di dunia, dengan nyawa Kristus. Kalau kita sadar kita berharga, maka kita nggak akan mencari penghargaan dari apa-apa yang ada di dunia ini. Seringkali kita mencari penghargaan berdasarkan apa kata orang. Hidup kita berdasarkan apa kata orang, berdasarkan apa yang kita pakai. Ketika kita memiliki iman kepada Kristus, kita juga menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ada orang bertanya begini, masa sih saya nih orang yang berdosa, seringkali saya melakukan kesalahan, masa sih Tuhan mencintai saya? Seringkali kita yang meragukan cinta Tuhan. Kenapa? Karena kita membandingkan cinta Tuhan dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lihat orang yang mungkin salah, berperilaku buruk menurut manusia, orang seperti ini nggak ada tujuannya lagi. Kemudian ada orang mungkin yang jahat. Mungkin malaikat bilang begini, kita bilang begini, orang seperti ini dibuang aja. Ini cintanya manusia. Ini cara pandang manusia, tetapi berbeda. Ini menurut kita, tetapi Tuhan mengasihi setiap kita tanpa syarat. Jadi sadari kita dikasihi secara sempurna. Bahkan kalau kita lihat orang yang mengkhianati, kita pikir dia gak layak, itu ukuran manusia. Tetapi bukankah kita orang yang mengkhianati Tuhan, hidup di dalam dosa, yang merajam dia, dan Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kenapa? Karena kita berharga. Me and myself. Berikutnya, me and others. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, itu mempengaruhi cara pandang kita kepada orang lain dan relasi dengan orang lain. Sekarang saya mau mengajak kita melihat di bagian ini nih, di bagian ini. Oke, saya mau cerita tentang perjalanan kehidupan kekristenan. Journey dari diri kita sebagai anak Tuhan. Saya mulai dari ujung ya. Kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, di sini mulailah kita menjalani journey kehidupan mengikuti Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mulai saat teduh, mulai berdoa. Apalagi nih sebagai anak Tuhan? Baca firman, merenungkan firman. Tujuannya untuk apa? Semakin mengenal Dia, setuju? Lalu udah gitu ikut doa, doa puasa, doa pengerja, melayani, ikut persekutuan. Wow, banyak hal banget yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan mengikuti Kristus. Tujuannya untuk apa? Semakin mengenal Kristus. Bukankah ketika kita semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Kristus, kita semakin menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, yang dikasihi. Bukankah kalau kita semakin mengenal Kristus, seharusnya salib yang lebih besar dalam hidup kita atau diri kita yang semakin menjadi besar? Halo? Seharusnya salib yang semakin besar atau diri kita? Salib, setuju? Tapi seringkali justru ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani tanpa sadar, kita yang semakin besar di dalam hidup kita. Contoh ya. Ketika kita semakin melayani, semakin rajin nih. Wow, saya semakin lebih kudus daripada yang lain. Oke? Kemudian lihat orang lain mengalami masalah, pergumulan, pasti kurang doa. Saya dong lebih banyak berdoa, makanya saya lebih diberkati. Oke? Kemudian ketika kita diberkati, ini karena saya lebih banyak berdoa dari yang lain. Ini karena saya lebih kudus dari yang lain. Kemudian lihat yang lain susah.
kurang komitmen seperti saya. Makanya kamu komitmen dong seperti saya, hidup kamu akan seperti saya. Sehingga di dalam kehidupan kekristenan, relasi kita dengan orang lain yang ada adalah kita menjadi semakin menghakimi. Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari Lukas 8 ayat 9 sampai 14. Kita lihat di sini apa kata Tuhan. Kita baca dari yang kiri ya, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku nih tidak sama dengan yang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan penjina seperti yang lain. Saya bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kemudian saya dong berpuasa 2 kali seminggu. Saya lebih rajin pelayanan dibandingin yang lain. Saya dong memberikan 1/10, bahkan lebih daripada 1/10 dari penghasilanku. Tanpa sadar yang seharusnya ketika kita semakin mengenal Kristus, kita semakin sadar akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita jadi menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, dan menempatkan kita lebih benar dari yang lain. Ketika kita menempatkan diri lebih benar dari yang lain, kita menuntut orang lain berubah, kita memaksa orang lain berubah, kita ibu-ibu menuntut pasangan berubah, memaksa orang lain berubah, memaksa pasangan kita berubah menjadi seperti yang kita mau. Ketika kita memaksa orang lain berubah menjadi seperti yang kita mau, kita menempatkan diri si paling benar, paling rohani, kamu tuh kurang rohani. Kita menunjuk mereka lebih rendah dari kita. Padahal Tuhan sama-sama mengasihi setiap kita loh. Dan kita lihat di sini, baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yaitu satu lagi orang Farisi dan pemungut cukai. Kita lihat apa kata Tuhan tentang pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Seharusnya ketika kita semakin dekat dengan dia, semakin menyadari iman kita kepada Tuhan, memiliki pengenalan kita akan Tuhan, kita semakin melihat salib itu semakin besar dalam hidup kita, dan menyadari keberdosaan kita, dan menyadari hidup ini adalah anugerah. Kita lihat contohnya si Rasul Paulus. Siapakah si Rasul Paulus? Si paling rohani kah? Kita baca, ada pertumbuhan ketika Rasul Paulus semakin mengenal Tuhan. Dia semakin menyadari siapa Tuhan, siapa dirinya. Kita lihat ayat yang pertama di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Dulu Paulus merasa paling benar, maka dia membantai orang lain. Lalu ketika mengenal Kristus, Paulus bilang gini, kita baca yuk paling atas 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Setelah Rasul Paulus mengenal Kristus, Rasul Paulus bilang gini, bukannya saya paling rohani, saya paling hina di antara semua rasul. Dan kalau saya bisa seperti hari ini, itu adalah kasih karunia. Lalu semakin dia mengenal Kristus lagi, apa yang dia tulis, kita baca yang kedua. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Semakin mengenal Tuhan, semakin menyadari anugerah, semakin menyadari keberdosaannya. Rasul Paulus bilang, saya paling hina di antara orang kudus. Semakin mengenal Kristus, kita lihat apa perkataan Paulus, kita baca sama-sama 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Ketika salib semakin besar dalam hidup kita semakin sadar kita ada hari ini karena anugerah dan penebusannya. Dan itu juga akan mempengaruhi
bagaimana relasi kita dengan orang lain. Kalau kita sadar bahwa kita ditebus dan pribadi yang diampuni, maka waktu kita melihat orang yang melakukan kesalahan kepada kita atau menurut kita dia jahat, lihatnya kita jadi berbeda. Kamu tuh gak kudus, kamu tuh orang yang gak taat. Kita lihat akan berbeda. Apakah saya lebih baik daripada ibu-ibu dan teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi di dalam hati saya jauh lebih licik. Oke. Ketika melihat orang lain yang mungkin menurut kita jahat, sebenarnya saya sama kamu sama kok. Gak ada bedanya. Sama-sama orang berdosa yang diampuni, sama-sama orang berdosa yang ditebus, sama-sama orang berdosa yang jatuh dikasihi, yang gagal dikasih kesempatan, sama-sama orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ketika kita sadar, maka kita bisa mengampuni. Karena kita modalnya sama, adalah orang berdosa yang diampuni. Sehingga kita tidak menghakimi lagi. Kenapa seringkali kita menghakimi? Karena kita menempatkan diri kita lebih benar dari yang lain. Sadarilah akan penebusan Kristus. Ketika Tuhan menebus kita, itu adalah anugerah. Kenapa disebut anugerah? Karena dosa kita terlalu besar, kita gak bisa menebus diri kita sendiri, maka kita mendapatkan anugerah. Nah Tuhan mau anugerah yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi Tuhan mau kita menyalurkan anugerah kepada orang lain yang perlu diampuni. Di dalam hidup, kita pasti akan terluka dengan orang di sekitar kita karena mereka tidak sempurna. Itu sebabnya kita perlu mengampuni. Sekali lagi, ketika kita sadar kita diampuni, kita juga bisa mengampuni orang lain. Me and problem. Yang keempat, kita lihat di sini. Bagaimana iman kita ketika kita memandang masalah. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ya 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iman ini ada komponen hope and reality. Realita. Pengharapan dan realita. Seseorang yang beriman, dia berani berharap dan juga berani menghadapi realita. Saya mau memberikan contoh nih. Ada sekelompok orang di penjara. Jadi ada sekelompok orang di penjara. Kemudian ketika mereka di penjara ada vonis bahwa mereka harus dihukum mati. Semua ini divonis akan dihukum mati. Tetapi dari sekelompok orang ini ada tiga kategori. Kategori yang pertama, mereka berharap loh. Berharap nanti mendapat mujizat, kemudian dibebaskan, tidak dipenjara lagi. Boleh enggak berharap? Boleh enggak berjuang? Boleh banget, karena Tuhan mau kita jangan kehilangan pengharapan. Boleh enggak mengusahakan naik banding dan berusaha supaya dibebaskan? Boleh? Boleh banget, karena Tuhan mau kita jangan hilang pengharapan. Lalu orang ini berusaha naik banding, berdoa, menantikan mujizat, kapan dibebaskan. Wah, Natal nih, kayaknya saya akan dibebaskan nih Natal. Ternyata enggak. Oh ya udah nanti kali waktu Paskah saya akan dibebaskan. Ternyata belum. Oh nanti Natal kali dibebaskan. Mereka menunggu dan akhirnya keputusan akhirnya mereka semua tetap dihukum mati loh. Kemudian siapa yang paling depresi? Yang paling depresi adalah yang paling optimis. Wow, kenapa yang paling optimis, yang paling depresi? Karena fokusnya adalah kapan saya bebas, kapan saya bebas, kapan saya bebas. Lalu ketika berdoa, mereka memaksa Tuhan untuk melakukan keinginan mereka supaya bebas. Fokusnya adalah tujuannya sesuai dengan yang diinginkan. Kapan saya bebas, kapan saya bebas. Jadi paling kecewa. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua bilang gini, udahlah gak usah berharap banyak. Belum tentu
Tuhan sayang. Buktinya kemarin saya mengalami hal yang buruk. Tuhan gak sayang saya. Gak usahlah berharap. Ada gak yang begitu? Ngapain berharap? Sudah patah semangat lebih dulu. Kehilangan pengharapan. Mungkin kita pernah punya trauma. Kita pernah mengalami kekecewaan. Lalu kita putus pengharapan karena kita punya cara pandang yang tidak tepat tentang Tuhan. Ketika di dalam situasi sulit. Ini kelompok yang kedua. Belum berperang udah menyerah. Tapi kelompok yang ketiga. Berani berharap dan berani menghadapi realita. Oke, yuk mari kita berjuang supaya kita bebas. Mereka ini terus berjuang dan di masa penantian. Kalau kategori yang pertama hanya fokus kapan saya bebas, kapan saya bebas, kapan saya bebas. Tetapi kategori kelompok yang ketiga, di masa penantian selama saya berusaha dan belum dibebaskan, tipe yang ketiga ini di masa penantian bisa melakukan adaptasi, menyesuaikan diri, selama di penjara, apa yang bisa dilakukan? Tetap berkarya dan tetap menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tetap mengusahakan, tetapi di masa penantian tetap berkarya, menolong orang lain, memuliakan nama Tuhan. Dan tipe orang yang ketiga ini, mereka memiliki keyakinan, iman itu adalah apa kita percaya kepada apa yang kita tidak lihat, setuju? Dan tipe yang ketiga, walaupun tidak dibebaskan dan tetap mengalami hukuman mati, tetapi percaya Tuhan tetap baik. Amin. Kenapa dalam hidup ini ada banyak hal yang kita nggak pahami? Karena memang di firman Tuhan, di Ulangan 29 ayat 29, ada hal-hal di dalam hidup kita yang kita nggak bisa mengerti. Betul? Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang kita gak ngerti. Ketika kita mengalami lembah kekelaman, kita gak ngerti dengan pemikiran kita. Kita gak mengerti dengan cara pandang kita sebagai manusia. Tetapi kita lihat ayat ini yuk, Roma 11 ayat 33, 23. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita gak bisa mengerti dengan pemikiran kita gak bisa mengerti dengan cara pandang kita gak bisa mengerti dengan apa yang kita lihat. Karena hikmat kita berbeda dengan hikmat Tuhan, karena kita bukanlah Tuhan. Tetapi iman itu adalah kita mempercayai Tuhan memegang kendali dalam hidup kita dan Tuhan tahu yang terbaik. Saya jadi ingat cerita tentang kuda putih dan seorang petani. Satu hari di sebuah desa, ada seorang petani memiliki seekor kuda putih. Kuda putihnya itu bagus banget, sampai banyak orang pengen beli kuda putih ini. Tapi petani itu gak mau jual kuda putih itu. Dia sayang banget sama kuda putihnya. Satu hari ada seorang raja naksir banget sama kuda putihnya. Lalu bilang gini, Pak Tani katanya ya, apapun yang kamu minta saya akan kasih. Kalau kamu mau memberikan kuda putih itu buat saya. Lalu petani itu bilang gini, kuda putih ini seperti sahabat, bahkan lebih dari seorang sahabat. Mana mungkin saya menjual sahabat saya. Singkat cerita, si petani ini gak mau jual kuda putihnya. Satu desa heboh. Aduh, kamu tuh bodoh banget. Masa kamu mau hidup dari dulu sekarang dan selama-lamanya seperti ini? Miskin, coba kamu terima tawaran raja, hidup kamu pasti berubah. Memang kamu orang yang tidak diberkati Tuhan. Lalu si petani itu diem tuh. Bener juga loh, 3 hari kemudian waktu dia ke kandang pagi-pagi kuda putihnya hilang, gak ada di kandang. Satu desa heboh, bilang gini, tuh kan apa kita bilang, memang kamu orang yang gak diberkati Tuhan. Coba kamu terima tawaran raja, hidup kamu udah berubah. Sekarang hidup kamu masih begini aja. Terus kuda putihnya hilang juga. Memang kamu orang yang hidup di dalam kutuk. Oke. Kemudian petani itu bilang gini, kok aneh bilang saya dalam kutuk. Kan kuda putih saya hanya gak ada di kandang. Kenapa kalian bilang saya orang yang gak diberkati dan hidup dalam kutuk? Ternyata bener loh, minggu depan kuda putihnya pulang. Bawa 12 temannya. Wow. Jadi si petani ini punya berapa kuda putih? 13. Satu desa itu heboh. Wah ternyata memang kamu yang bener nih.
kamu memang orang yang diberkati Tuhan. Si petani bilang gini, dikit-dikit bilang kutuk, dikit-dikit bilang saya diberkati, dikit-dikit tidak diberkati. Ternyata beberapa hari kemudian terjadi lagi sesuatu. Si petani ini punya anak laki-laki umur 18 tahun. Main dengan kuda putihnya. Jatuh, keinjek, kakinya patah. Jadi anak laki-laki satu-satunya itu kakinya patah. Satu kampung apa? Heboh lagi. Memang hidup kamu itu sial. Kata satu kampung itu. Gak lama kemudian terjadilah perang di negeri itu. Perang nih, perang. Lalu raja memerintahkan semua anak laki-laki usia 17 tahun ke atas harus pergi berperang. Semua orang tua yang punya anak laki-laki yang usia 17 tahun ke atas menangis karena anaknya harus berperang dan gak tahu kapan kembali. Kecuali si Pak Tani itu karena anaknya kakinya patah. Seringkali kita melihat hidup kita secuplik, sepotong. Kemudian ketika kita mengalami pergumulan, kita udah mengambil kesimpulan, Tuhan gak sayang saya, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan kenapa izinkan ini terjadi. Tetapi marilah kita melihat hidup kita bukan sepotong seperti yang kita lihat dengan mata jasmani. Marilah kita mempercayai bahwa Tuhan punya rencana secara keseluruhan dalam hidup kita. Tuhan ngerti yang terbaik. Amin. Kenapa Tuhan memberikan yang terbaik? Nyawa anaknya saja sudah diberikan buat menebus setiap kita. Itu kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak berjanji tidak ada lembah kekelaman dalam hidup kita. Tapi janji Tuhan menyertai kita. Dan bukti Tuhan menyertai kita, ada Roh Kudusnya di dalam hati kita yang bersama-sama dengan kita. Amin. Dan yang terakhir pemain musik boleh? Me and purpose. Pertanyaan buat setiap kita, apa sih tujuan hidup kita? Berbeda dengan kita mengenal Dia dan kita tidak mengenal Dia. Ternyata di dalam hidup ada survei nih yang menuliskan bahwa sumber kebahagiaan manusia itu ada 2 sumber. Sumber kebahagiaan manusia yang pertama adalah dari luar, yaitu ketika kita berdoa, kita mendapatkan jawaban seperti yang kita mau. Lagu yang itu. Ada sumber kebahagiaan manusia yang pertama, yaitu dia akan bahagia ketika mendapatkan apa yang dia mau. Kalau pengen sesuatu dapat, bahagia. Kalau ingin mencapai sesuatu dapat, bahagia. Tapi ini sumbernya dari luar. Benarkah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kita bahagia? Betul. Tetapi itu cuma sementara. Nanti kebahagiaannya hilang lagi, lalu kita mengejar apa lagi yang ada di dunia. Waktu dapat bahagia lagi, tapi hanya sementara, nanti hilang lagi. Karena itu bukan kebahagiaan sejati. Dan apalagi hati manusia cenderung self-center. Saya. Memenuhi keinginan saya. Namun ternyata ada sumber kebahagiaan yang kedua. Dari internal. Dengan apakah? Ketika kita menyadari hidup kita berharga. Dan yang berikutnya, ketika kita menyadari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya tutup dengan obrolan 3 pohon. Oke. Ada 3 pohon ngobrol nih. Pohon yang pertama, mereka ngobrol tentang cita-cita. Pohon yang pertama bilang gini, saya punya cita-cita. Kalau saya ditebang nanti, saya pengen dibuat menjadi peti harta karun. Untuk menampung harta karun sehingga orang-orang akan terpukau dengan peti harta karun ini. Lalu pohon yang kedua punya cita-cita, nanti kalau ditebang saya pengen jadi kapal pesiar yang mengangkut raja-raja yang terhormat. Sehingga saya akan senang sekali mengangkut orang-orang terkenal. Lalu pohon ketiga punya cita-cita pengen jadi pohon yang paling tinggi sedunia. Yang paling dekat dengan surga, paling dekat dengan Tuhan. Supaya orang-orang mengagumi tingginya pohon ini. Gak lama kemudian
segerombolan penambang kayu datang menebang pohon itu. Pohon yang pertama yang punya cita-cita jadi peti harta karun, ternyata dibikin jadi tempat makanan binatang. Ya, kandas deh cita-citanya. Pohon yang kedua pengen jadi kapal pesiar, ternyata dibikin menjadi perahu nelayan yang kecil. Ya, pohon yang ketiga gak pengen ditebang, pengen jadi pohon yang paling tinggi sedunia, ditebang, terus ditaruh di gudang yang gelap, berlumut, gak diapa-apain. Mereka berpikir cita-cita dan masa depannya kandas. Sampai satu hari, pohon yang dibuat menjadi makanan binatang, tempat makanan binatang, disitulah Tuhan Yesus lahir di atas palungan. Tempat kelahiran raja di atas segala raja, di mana orang Majus dan raja-raja menyembah dia. Pohon yang kedua, perahu nelayan yang kecil, satu hari datanglah segerombolan laki-laki naik ke perahu itu. Tiba-tiba ada angin badai, perahu ini takut, saya bukan perahu yang besar dan kokoh, sebentar lagi saya akan tenggelam. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan menghardik badai itu dan badai itu berhenti. Ternyata perahu nelayan yang kecil ini mengangkut Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Pohon yang ketiga satu hari diambil dan dijadikan salib, tempat tergantungnya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Seringkali kita memiliki pemikiran tujuan hidup kita seperti yang kita mau. Atau seringkali kita memiliki pemikiran kita orang yang gagal. Seringkali kita berpikir kita punya masa lalu yang buruk, kita gak punya masa depan. Tetapi Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Hari ini kita ada, gak ada yang kebetulan. Tuhan memberikan keunikan, Tuhan punya tujuan, kita berharga, seharga darah Kristus di kayu salib. Yuk marilah kita memiliki hidup di dalam tujuan Tuhan. Ketika kita sadar kita dikasihi, seseorang yang sadar dikasihi oleh Tuhan pasti rindu mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ketika kita sadar dikasihi, kita akan rajin baca Alkitab bukan karena kewajiban, tapi karena kita rindu mengenal Dia, siapa yang mati bagi setiap kita. Yuk, saya mengundang ibu-ibu dan teman-teman bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian. Ku membawa hatiku, boleh minta tolong worship leader. Biarlah pujian ini lahir dari hati kita yang terdalam. Kita persembahkan untuk Dia, karena hanya Dia yang layak terima segala penyembahan. Dan biarlah kita persembahkan hati dan hidup kita sebagai ekspresi, karena kita sadar kita dikasihi dan hidup kita adalah anugerah. Boleh? Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku, Ini doa kami Tuhan. Ini penyembahan kami bagi Engkau. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah,
kepala kita. Hari ini mungkin ada yang merasa bahwa kita orang yang gagal. Mungkin kita suka mengkritik diri sendiri, saya tidak berguna. Sadarilah bahwa kita berharga. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Kita berpikir Tuhan tidak mengampuni dan Tuhan gak sayang lagi karena kegagalan dan kehancuran. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Karena Dia Tuhan yang sempurna. Pandang salibnya, pandang anugerahnya, nikmati kasihnya. Sadarilah kita berharga dan dikasihi. Kalau hari ini mungkin ada orang lain yang melukai, kita terluka, kita terabaikan. Ketika kita sadar kita pribadi yang diampuni, Tuhan juga rindu kita bisa mengampuni orang lain. Marilah kita bukan menjadi pribadi yang menuntut, menyalahkan, merasa diri paling benar. Tapi kita minta datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saya? Supaya saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan kalau ada di antara hari ini yang di antara ibu-ibu dan teman-teman yang mengalami pergumulan, masalah, problem, lalu bertanya di mana Tuhan? Yuk marilah melihat hidup kita bukan dengan secuplik, sepotong, sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Yang berbeda dengan pemikiran manusia. Karena Dia adalah Tuhan yang tahu yang paling baik buat setiap kita dan memegang kendali hidup kita. Sehingga kita bisa trust, percaya dan surrender, berserah. Dan yang terakhir saya menantang ibu-ibu dan teman-teman, marilah yuk, bukan kita hidup untuk diri kita saja, tapi karena Dia mati di kayu salib, Tuhan mau kita menjadi terang yang bercahaya. Tuhan berikan kami keberanian untuk menjadi saksi. Dan pakai setiap anak-anak-Mu yang Tuhan sudah taruh potensi dan tujuan untuk melayani dan tidak tinggal diam. Kami melayani karena kami sadar itu kerinduan Tuhan untuk kami menjalankan misi Allah bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi anak-anak-Mu, pulihkan anak-anak-Mu, dan biarlah kami semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kehidupan rohanimu agar semakin intim dan mengenal Dia. Diberkatilah kehidupan keluargamu agar dipenuhi dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan bisnismu agar dipenuhi dengan kelimpahan. Diberkatilah pelayananmu agar terus menuai jiwa-jiwa. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang telah menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.